Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Lestari, dan saya akan menjelaskan tentang kelompok seni budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elaborasi pemahaman pendidikan sebagai tuntutan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Perubahan konkret apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkannya? Terus yang pertanyaan kedua itu, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan pertanyaan ketiga, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Dan terakhir, bagaimana gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD? Oke, akan aku jawab di video berikut. Jangan lupa sebelum itu kalian harus like and subscribe YouTube aku di bawah ini, oke? Oke, saya akan menjawab pertanyaan number one. Yang pertama, bagaimana perwujudan menuntun yang Anda lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Perubahan konkret apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya? Oke, yang pertama, perwujudan menuntun dapat dilihat dalam komunitas sosial budaya di daerah saya melalui upaya mempromosikan partisipasi aktif dan inklusi semua orang dalam kegiatan komunitas ini, termasuk membangun hubungan antar generasi, meningkatkan kesadaran tentang hak dan hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan yang menghormati dan menghargai semua orang. Untuk mewujudkan hal ini, saya dapat melakukan beberapa hal seperti mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, meningkatkan kesadaran tentang hak dan hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan yang menghormati dan menghargai semua orang. Saya juga dapat membantu untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan sehingga mereka dapat belajar tentang pengalaman berharga dan pengembangan keterampilan penting. Oke, dan yang pertanyaan kedua itu, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, menurut kalian apa kawan-kawan? Tapi menurutku, pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa? Karena ini merupakan cara yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia yang berubah. Oke, kalian pernah dengar nggak zamannya mama kalian dan aku itu saya itu sangat berbeda. Jadi setiap zaman itu semakin berkembang, begitupun juga tentang pendidikan kawan-kawan. Oke, pendidikan ini juga akan membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang berlaku dalam dunia fisik dan sosial, serta menghargai kedua kodrat tersebut. Dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman, peserta didik akan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menjadi warga yang berkontribusi. Ini akan membantu mereka untuk menanggulangi permasalahan global melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi peserta didik bisa mengikuti perubahan zaman. Jadi kita harus merubah diri seperti ilmu bunglon. Oke, pertanyaan ketiga, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya akan menjawabnya. Pemikiran KHD
pendidikan yang berhamba pada anak memiliki relevansi yang besar dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Yang karena itu saya harus menciptakan lingkungan yang sesuai dengan memfasilitasi proses belajar yang berkualitas. Saya juga harus membantu anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif dan berkontribusi. Dengan cara ini, saya akan dapat menciptakan suasana yang menghargai, mendukung, menghormati anak-anak, membantu mereka untuk mencapai potensi mereka, dan mengembangkan kemampuan untuk menanggapi perubahan dan tantangan baru. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertanyaan keempat, bagaimana gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD? Menurut pendapat saya, proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah yang menekankan pada pengembangan potensi anak, yang menciptakan lingkungan yang menghargai, mendukung, dan menghormati mereka, di mana KHD ini menghamba kepada anak kan, jadi semua pembelajarannya berpusat kepada anak. Nah, proses ini harus menekankan pada pembelajaran yang bukan hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif dan berkontribusi. Proses ini juga harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyediakan waktu dan ruang untuk anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka. Secara keseluruhan, proses ini harus menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada anak-anak, dan membantu mereka untuk mencapai potensi mereka. Kesimpulannya dari beberapa pertanyaan di atas dan jawaban di atas adalah bahwa mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD tentang pendidikan yang menghamba kepada anak, maka pendidik harus menciptakan lingkungan yang menghargai anak-anak tersebut, yaitu dengan memfasilitasi proses belajar yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik. Hal ini membantu anak-anak untuk mencapai potensinya, membangun keterampilan penting, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk menanggapi perubahan dan tantangan baru. Jadi, kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada anak-anak. Oke, begitu. Terima kasih. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD, saya menyadari bahwa pendidikan juga merupakan hak yang harus diakses oleh semua orang. Refleksi ini telah membuat saya melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan lebih berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa, untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang adil, sejahtera, dan membantu siswa saya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang baik, menghormati hak asasi manusia. Saya juga akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan saya dan menjadikan pendidikan sebagai alat utama untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama di pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD ini yang berpusat pada anak. Jadi tugas saya sebagai pendidik bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motivator agar peserta didik itu bisa mengembangkan potensinya, bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Dan dengan metode yang saya terapkan, dengan mengikuti Ki Hajar Dewantara, peserta didik bisa belajar dengan senang, terus belajar dengan nyaman, dan bisa mengembangkan bakatnya, seperti itu. Yaitu, sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik merupakan faktor penting dalam pembelajaran di kelas.
tanpa adanya peserta didik itu tidak akan terjadi proses belajar mengajar. Saya percaya bahwa peserta didik adalah agen perubahan yang harus didorong dan dihargai. Saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas harus menjadi proses yang bermanfaat bagi peserta didik dan harus mencakup berbagai cara untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan sosial mereka. Jadi saya sebagai seorang guru, saya percaya bahwa anak didik saya merupakan agen yang bisa merubah masa depan Indonesia ke depannya. Mereka adalah bibit-bibit bangsa Indonesia yang nantinya membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih bersaing dalam dunia internasional maupun nasional. Pertanyaan kedua, setelah mempelajari topik ini, saya lebih menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif di kelas saya. Saya juga lebih menyadari pentingnya meningkatkan kualitas hidup peserta didik dengan meningkatkan kemampuan sosial, intelektual, dan moral mereka. Saya juga lebih paham tentang pentingnya menghargai dan mengapresiasi keragaman budaya, adat istiadat, agama di kelas saya. Jadi setelah saya mempelajari topik ini, saya lebih menghargai tentang beragam perbedaan seperti perbedaan adat maupun saling toleran terhadap berbagai agama di kelas saya. Pertanyaan ketiga, jawabannya ini, untuk segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif. Saya juga akan berusaha untuk mempromosikan keragaman budaya yang ada di kelas saya. Saya juga akan berusaha untuk menghargai dan mengapresiasi setiap anggota, setiap perbedaan anak didik saya maupun lingkungan di sekolah saya. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik dengan meningkatkan kemampuan sosial, intelektual, dan moral mereka. Oke, seperti itu, kawan-kawan. Jika ada pertanyaan ataupun ada salah kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, dan jangan lupa like and subscribe YouTube dan video saya. Terima kasih. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.